amalan-amalan yang dianjurkan untuk dilaksanakan tanggal 1 Dzulhijjah sampai hari tasyrik. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yakhluqu ma yasha wa yakhtar." Dan Allah Subhanahu wa taala terkadang menciptakan makhluk-makhluknya, dan di antara makhluk ciptaannya ada makhluk-makhluk yang dipilih Allah Subhanahu wa taala. Contoh saja, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan para malaikat, maka dari seluruh para malaikat yang paling utama adalah malaikat-malaikat yang dijadikan pimpinan-pimpinan para malaikat, dan mereka adalah Jibril, Mikail, Israfil, dan juga Malakul Maut. Itulah seutama-utama para malaikat. Dan dari malaikat-malaikat atau pemimpin-pemimpin para malaikat, tentu yang paling utama lagi adalah malaikat Jibril. Itulah Sayyidul Malaikah, pemimpinnya para malaikat. Dan kalau kita cerita tentang para nabi, jumlah para nabi dan rasul berdasarkan hadis Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu adalah 120 sampai 124 ribu nabi dan 315 rasul. Tetapi dari sekian ribu nabi dan rasul, yang jadi pilihan hanyalah 25 nabi dan rasul karena dicantumkan namanya di dalam Al-Quranul Karim. 18 tercantum dalam surah Al-An'am dan sisanya tersebar di beberapa surat dalam Al-Quran sehingga genap menjadi 25 nabi dan rasul. Dari 25 nabi dan rasul tentu dikerucutkan lagi. Ada nabi-nabi yang lebih afdal di antara mereka yang disebut dengan ulul azmi. Merekalah Nuh, kemudian Ibrahim, kemudian Musa, Isa, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dari ulul azmi minar rusul dikerucutkan lagi. Ada dua nabi yang disebut dengan Khalilur Rahman, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dialah Ibrahim alaihi salatu wassalam dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dari dua kekasih Allah Subhanahu wa taala, Allah pilih lagi yang merupakan pemimpin seluruh para nabi dan rasul, yang disebut dengan Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpinnya para nabi dan rasul. Dialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau cerita bulan, maka dari 12 bulan kata Allah Subhanahu wa taala, minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu ada bulan-bulan hurum, bulan-bulan mulia. Dan bulan-bulan itu disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memberikan tafsiran kepada ayat surah At-Taubah 36. Pertama dimulai dari Dzulqa'dah, yang kedua Dzulhijjah, yang keempat Muharram, dan yang ketiga Muharram, dan yang keempat bulan Rajab. Itulah bulan-bulan hurum, bulan-bulan mulia. Lah dari bulan-bulan mulia ini, yang paling mulia dari 4 bulan itu adalah bulan Dzulhijjah, yang sedang kita akan kaji amalan-amalan. Lah dari bulan Dzulhijjah ini dikerucutkan lagi. Ada 10 hari awal bulan Dzulhijjah yang disebut dengan afdalu ayyamid dunya, seutama-utama hari di dunia. Selama kita lewati selama 1 tahun, maka 10 awal bulan Dzulhijjah termasuk afdalu ayyamid dunya, seutama-utama hari di dunia. Lah dari 10 hari yang disebut dengan hari-hari yang paling utama di dunia, Allah kerucutkan lagi. Dan yang paling utama dari 10 itu adalah hari Arafah tanggal 9 dan Yaumun Nahr, hari Nahar, Idul Adha, ketika manusia menyembelih kurban-kurban mereka kepada Allah. Dan dari 2 yang sangat istimewa tanggal 9 dan 10 Dzulhijjah ini, Allah kerucutkan lagi yang paling afdal adalah Yaumun Nahri, hari di mana kita menyembelih, berhari raya Idul Adha. Dan disitulah puncak daripada seseorang betul-betul akan mendapatkan pahala besar apabila mampu memanfaatkan hari itu. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, inilah makna wa yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Allah itu menciptakan makhluk, dan dari makhluk itu ada makhluk-makhluk pilihan Allah Subhanahu wa taala. Lah di antara makhluk pilihan Allah Subhanahu wa taala adalah 10 awal bulan Dzulhijjah, terutama tanggal 9 hari Arafah,
terutamanya lagi tanggal 10 Yaumun Nahr atau Idul Adha. Ma'asyiral muslimin, muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Setelah kita tahu bahwa 10 awal bulan Dzulhijjah itu adalah hari-hari istimewa dalam kehidupan kita. Hari-hari yang dikatakan Nabi SAW afdalu ayyamid dunya, seutama-utama hari di dunia. Maka sudah selayaknya kita seorang mukmin mengetahui keutamaannya, keistimewaan. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan musim-musim kebaikan. Salah satunya adalah di 10 awal bulan Dzulhijjah. Ini musim-musim kebaikan, musim-musim ketaatan, musim-musim di mana manusia yang beramal di dalamnya dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya boleh analogikan begini, umpamanya di sini di Taman Raya ini ada miliarder, orang kaya banyak duitnya, tidur dengan duit, tidak kehitung serinya saking banyaknya. Tiba-tiba dia mengumumkan di masjid, besok tanggal 1 sampai tanggal 10 masyarakat Taman Raya boleh datang ke rumah. Saya akan kasih 1 orang 1 miliar. Pertanyaannya, Bu, kira-kira masyarakat Taman Raya datang nggak? Saya yakin datang, termasuk ibu juga datang. Nggak mungkin tak datang, Bu. 1 miliar loh. Dari mana nampak duitnya pun tidak kita uang 1 miliar itu. Megang pun tidak. Itu seruan manusia. Datang ke rumah dari tanggal 1 sampai tanggal 9, kalian ku kasih setiap 1 orang 1 miliar. Oh, berbondong-bondong. Pasti dari pagi buta dia sudah berkumpul di depan orang kaya itu. Itu urusan dunia. Urusan dunia saja sedemikian rupa orang berjubel, berlomba-lomba supaya sampai di rumah orang kaya itu. Terkadang harus sikat-sikut sana sini, menyakiti orang, gak peduli. Yang penting saya pertama mendapatkan 1 miliar itu. Ini adalah manusia. Tapi Allah Subhanahu wa taala menawarkan lebih daripada itu. Lebih daripada nilai 1 miliar. Allah menawarkan itu, bahwa ada pahala-pahala yang dilakukan di 10 awal bulan Dzulhijjah itu yang dilipat gandakan pahalanya yang kita tidak tahu lipatannya. Yang jelas semua amalan itu tertuju kepada satu tempat yang disebut Jannatun Naim, sorga yang di dalamnya penuh dengan kenikmatan. Oleh karena itulah maka seorang mukmin harus cerdas, jangan membiarkan hari-hari tanggal 1 sampai tanggal 10 itu berlalu begitu saja. Kata Nabi SAW, Al-kayyis man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdas itu orang yang introspeksi terus dan mempersiapkan diri dengan amal saleh sebelum kematiannya. Wasari'u ila maghfiratin. Bersegeralah kita berlomba-lomba untuk mencari ampunan Allah. Walidzalika falyatanafasil mutanafisun. Maka oleh karena itulah maka berlomba-lombalah kita. Kejarlah amalan itu. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Mumpung kita masih diberikan usia, menemukan tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 10. Entah besok kita masih hidup atau tidak, kita tidak tahu. Karena rahasia umur kita di tangan Allah Azza wa Jalla. Maka yang ada mulai daripada hari ini tanggal 1 Dzulhijjah ini sampai tanggal 10 Dzulhijjah, manfaatkan sebaik mungkin dengan memperbanyak amal-amal saleh. Yang nanti saya akan sebutkan amal apa saja. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika memuliakan sesuatu pasti dijadikan sumpah dalam Quran. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal fajri walayalin ashri, demi waktu fajar dan demi malam-malam yang 10. Sepakat ahli tafsir seperti Ibnu Abbas, Alqamah, Qatadah, Ikrimah, Mujahid, mereka mengatakan bahwa layalil ashri adalah 10 awal bulan Dzulhijjah. Bahkan lebih khusus lagi Allah bersumpah wasyaf'i wal watr, dan yang genap dan yang ganjil. Demi yang genap dan demi yang ganjil. Yang genap artinya Yaumun Nahri. Kenapa didahulukan? Karena Yaumun Nahri lebih afdal dibandingkan Yaumul Arafah. Wasyaf'i, dan yang ganjil itu artinya hari Arafah. Karena hari Arafah jatuh tanggal 9 dan angka 9 itu ganjil. Sementara Yaumun Nahr jatuh tanggal 10 dan tanggal 10 itu genap. Dan Allah mengatakan wasyaf'i wal watr, dan demi yang genap dan yang ganjil. Allah dahulukan yang genap karena lebih utama dibandingkan yang ganjil. Hari Nahar itu lebih utama dibandingkan hari Arafah. Bayangkan Allah sampai bersumpah berkali-kali dalam Al-Quran. Termasuk juga wasyahidi wal masyhud. Sebagian ahli tafsir mengatakan artinya Yaumu Arafah. Lihat, berturut-turut Allah jadikan sumpah. Dan tidak mungkin Allah bersumpah dalam Quran kecuali makhluk yang disumpahinya itu adalah memiliki keistimewaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa amalan yang harus kita lakukan? Yang pertama, Bu, manasik haji. Okelah Ibu, belum Allah berikan kesempatan ataupun takdir baik bisa berangkat haji. Tapi bukan mustahil Allah mudahkan Ibu bisa berangkat haji. Berdoalah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mendengar dan mengijabah doa kita. Ibadah haji ini adalah ibadah yang banyak sekali manfaatnya. Karena ada orang-orang jahil, orang-orang bodoh yang mereka menentang syariat Allah dan Rasulnya, menganggap bahwa ibadah haji ini ibadah konyol katanya. Ibadah haji ini ibadah apa, Bu? Ibadah konyol katanya. Kenapa? Karena ibadah haji itu ibadah di mana orang-orang Islam belum bisa meninggalkan tradisi jahiliyah. Coba bayangkan ada orang ngomong gitu, Bu. Jadi ibadah haji itu ibadah yang katanya umat Islam belum bisa meninggalkan tradisi jahiliyah. Apa maksud kalimat ini? Lihat tuh katanya orang-orang haji itu datang dari mana-mana, dari penjuru dunia, tumplek ke Ka'bah. Mereka bukan sedang menyembah Allah katanya. Mereka sedang menyembah batu. Ketika mereka tawaf, mereka sedang tawaf mengelilingi batu. Setelah tawaf, mereka mencium batu. Kemudian setelah mencium Hajar Aswad, mencium batu, mereka pun sa'i. Sa'i dari batu ke batu. Sofa itu batu, bukit berbatu. Marwah juga bukit berbatu. Jadi sa'i untuk batu ke batu. Ketika lempar jumroh, yang dilempar juga batu. Dan alat melemparnya juga batu. Yang dilempar batu, alat melemparnya batu. Jadi sesungguhnya ibadah haji itu belum bisa meninggalkan tradisi jahiliyah. Kenapa? Karena masih teringat dengan batu. Ya, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi. Jadi orang-orang yang tawaf, mereka mentawafi batu. Orang yang mencium Hajar Aswad mencium batu. Orang yang sa'i berlari-lari kecil dari Safa dan Marwah, Safa itu batu, Marwah juga batu. Jadi sa'i dari batu ke batu. Ketika melempar jumroh, yang dilempar juga batu, alat lemparnya juga batu. Jadi kalian sebenarnya kembali ke zaman batu katanya. Yang disembah kalian itu bukan Allah tapi batu. Lalu apa manfaatnya? Seolah-olah Islam tidak berkembang, kembali kepada zaman batu dan nyembah batu. Kan jahil. Ucapan seperti ini jahil. Karena menentang ajaran Islam. Haji itu banyak manfaatnya. Dan ketika haji itu bukan kita ini sedang menyembah batu. Ibadah dari batu ke batu. Tidak. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibrahim alaihi salatu wassalam ketika selesai membangun Ka'bah, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, wa id yarfau Ibrahimul qawa'ida wa Ismail. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan dasar-dasar Baitullah bersama putranya Ismail, kemudian dia berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Tuhan kami, terimalah daripada kami amalan kami, sesungguhnya Engkaulah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Lihat Ibrahim, setelah dia menyelesaikan pembangunan Ka'bah, dia tidak berdoa kepada batu, dia berdoa kepada Allah dan mengatakan sesungguhnya Engkau ya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui, terimalah amalan kami. Kemudian setelah itu Ibrahim diperintahkan Allah untuk menyeru manusia agar manusia datang melakukan ibadah haji. Nabi Ibrahim ketika itu mengatakan, ya Rabb, suaraku terbatas. Tidak mungkin juga orang yang kuserukan mereka mau datang. Macam mana caranya saya mengajak manusia yang berada di ujung barat, timur, selatan dan utara? Maka Allah mengatakan, ya Ibrahim, innama alaikal adhan wa alainal balag. Ibrahim, engkau cukup berteriak, kasih tahu manusia agar datang ke sini untuk melakukan manasik haji. Aku yang akan menyampaikan suaramu ke telinga-telinga dan hati-hati manusia. Dan nanti hati-hati manusia akan condong untuk datang ke sini. Dan betul Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa adzin fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik. Dan serulah kepada manusia agar mereka melakukan ibadah haji. Maka akan datang kepadamu rijalan, manusia yang berjalan kaki atau berkendaraan dari segala penjuru dunia akan tumplek di Ka'bah. Dan hari ini kita bisa saksikan. Jadi haji itu perintah Allah, bukan perintah batu. Dan kita lihat di antara manfaat haji, coba. Ketika jemaah haji yang datang ke Mekah kemudian menggunakan kain ihram, kain selendang putih dari baju dan celananya,
semua kain ihram berwarna putih, tidak ada warna yang lain kecuali putih. Apa manfaatnya? Manfaatnya supaya jemaah haji itu diingatkan akan kafan saat kematiannya. Mereka akan mati, akan menghadap kepada Allah, akan mempertanggungjawabkan semua perbuatan mereka di dunia. Kemudian juga tidak ada kemuliaan antara si kaya dan si miskin yang haji, antara si pejabat dan si rakyat. Semua sama kainnya, kain ihram. Mau presiden ya kain ihram, mau menteri ya kain ihram, mau bos kain ihram. Sebutkan orang yang haji. Tidak ada mentang-mentang dia presiden, menteri, pejabat kainnya beda. Saya presiden harus kain katun, saya menteri harus kain batik, saya ini harus kain yang lainnya sutra. Tidak, semua sama kain ihram. Haji mengajarkan kesetaraan dalam Islam. La fadla bainal arabi wal ajam walal aswad alal ahmar illa bitaqwallah, kata Rasul. Tidak ada beda Anda orang Arab, Anda non Arab. Karena sekarang Indonesia ini ada orang membangga-banggakan karena dia orang Arab. Sama saja, ya, sama saja. Atau membangga-banggakan karena dia keturunan Nabi. Sama saja. Anda keturunan Nabi, saya bukan keturunan Nabi. Yang membedakan Anda dengan saya itu hanya takwa saja. Kita tidak mengingkari keturunan Nabi itu ada kemuliaan, tetapi kemuliaan itu tidak bisa Anda raih kecuali dengan takwa. Maka Anda akan mengumpulkan dua keutamaan. Satu, Anda zuriyah Nabi yang harus kami hormati. Yang kedua, ketakwaan yang harus kami muliakan. Tapi secara umum tidak ada kemuliaan manusia, siapapun dia. Yang memuliakan manusia hanyalah taqwallahi azza wa jal. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi ibadah haji itu banyak manfaatnya. Tidak benar kita datang ke sana nyembah batu. Bukankah talbiyah kita saja bukan kepada batu? Talbiyah itu kepada Allah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Lihat kandungannya saja isi tauhid. Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Aku penuhi panggilanmu yang tidak ada sekutu bagimu. Sesungguhnya pujian dan juga nikmat milikmu dan kekuasaan juga milikmu yang tidak ada sekutu bagimu. Semua isinya tauhid. Macam mana kemudian orang itu mengatakan kita nyembah batu? Tidak. Batu itu hanya sekedar alat untuk mempersatukan kaum muslimin dalam solat-solat mereka, di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan batu Hajar Aswad yang ada di Ka'bah itu hanya sekedar untuk dijadikan kiblat. Dijadikan kiblat, bukan disembah. Dijadikan kiblat di mana satu dunia kaum muslimin ketika mereka solat, mereka menghadap Hajar Aswad karena tidak mungkin disatukan dengan cara lain kecuali dengan cara itu. Bukan kita nyembah batu, kita nyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan yakin setiap muslim yang salat tidak mungkin ada keyakinan bahwa dia sedang bersujud kepada batu, ruku kepada batu, berdiri kepada batu dari mulai takbiratul ihram sampai salam. Mustahil. Ketika kita salat semua lillah. Kul innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan salatku, penyembelihanku, hidupku, matiku, aku serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Ibrahim saat selesai melaksanakan tugas dari Allah membangun Ka'bah dan juga putranya Ismail, dia berdoa. Apa doanya? Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepadamu ya Rabb, bukan kepada batu. Dan jadikan di antara anak-anak cucu kami umat yang tunduk patuh juga kepada Engkau ya Rabb. Dan tunjukkan kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadah haji kami. Dan terimalah taubat kami, sesungguhnya Engkaulah yang maha penerima taubat lagi maha penyayang. Lihat, isi doanya saja tauhid. Cemana orang itu mengatakan kita menyembah batu? Enak saja. Mana akalnya? Banyak manfaat haji itu. Itu seruan dari Allah Subhanahu wa taala, wa adzin finnas. Allah yang menyeru supaya kita datang ke titik tertentu di tempat yang sangat mulia, di waktu yang sangat mulia, dengan ibadah yang mulia. Karena Ka'bah adalah tempat yang paling mulia. Haji di waktu yang mulia bulan Dzulhijjah, yang merupakan hari-hari terbaik dunia. Dan ibadah haji sendiri adalah ibadah yang sangat mulia. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ini yang pertama, manasik haji, kalau mampu. Kemudian yang kedua, amalan juga dianjurkan bagi
ibu yang tidak bisa haji, ada amalan lain yang diperintahkan dalam Islam ini. Seperti apa? Yang kedua, puasa. Puasa kan tidak mesti harus haji, bisa di rumah. Dan puasa di hari-hari yang sangat mulia, Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Siyamu yaumi Arafata ahtasibu 'ala Allah an yukaffira sanata allati qablahu wallati ba'dahu." Puasa hari Arafah tanggal 9 bagi yang tidak haji, aku mengharap kepada Allah, meminta pahala agar Allah menghapuskan dosa setahun ke belakang dan setahun yang akan datang. Ada satu hari di 10 awal bulan Dzulhijjah itu ibu berpuasa 2 tahun berturut-turut, dosanya diampuni. Dan kita dianjurkan berpuasa mulai tanggal 1. Ada yang berpendapat, sebagian para ulama itu kita boleh puasa mulai tanggal 1 hari ini sampai tanggal 10. Ada juga yang berpendapat dengan cara puasa Daud, 1 hari puasa 1 hari tidak. Yang jelas tanggal 9 itu yang paling afdol saat berpuasa, karena itu bertepatan dengan hari Arafah. Makanya puasa juga hari puasa Arafah. Dan semua orang bisa puasa. Kemudian yang ketiga, sholat. Terutama sholat 5 waktu. Jangan pernah meninggalkan sholat 5 waktu di 10 awal bulan Dzulhijjah atau di bulan-bulan yang lain, karena itu kewajiban. Lah untuk menambah dari yang wajib itu, lakukan yang sunnah. Ada seorang tabi'in namanya Sa'id ibn Zubair rahimahullahu ta'ala. Dia mengajarkan kepada kita bagaimana cara memuliakan 10 awal bulan Dzulhijjah. Saking sibuk ibadah di siang dan di malam hari, sampai teman-temannya tidak bisa berjumpa dengan dia. Kemudian dia mengatakan, la tutfi'u surujakum layaliyal ashri. Jangan kalian padamkan lampu-lampu rumah kalian di 10 awal bulan Dzulhijjah tanggal 1 sampai tanggal 10. Jangan matikan. Maknanya, hidupkan malam-malam di tanggal 1 sampai tanggal 10 itu dengan qiyamul lail, dengan tahajud, dengan berwudu, dengan berzikir, dengan baca Quran, dengan berdoa, terutama di sepertiga malam terakhir, karena di situ Allah turun dan malaikatnya juga turun. Kesempatan, ya. Hidupkan malam-malam. Kalau kita dulu setelah lewat bulan Ramadan tahun kemarin, di bulan Ramadan ada 10 awal, ada 10 tengah, ada 10 akhir kan, Bu. Lah 10 akhir Ramadan Nabi mengajarkan untuk menghidupkan malam kan, Bu. Sampai-sampai Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashra ahya lailatahu, shadda mi'zarahu wa ahya lailatahu. Apabila Rasul masuk di 10 akhir Ramadan, maka Rasul mengencangkan sarungnya dan menghidupkan malam-malamnya. Sebagaimana kita diperintahkan menghidupkan malam-malam di 10 akhir Ramadan. Begitu juga di 10 awal bulan Dzulhijjah. Kata Sa'id ibn Zubair, la tutfi'u surujakum layaliyal ashri. Jangan padamkan lampu-lampu rumah kalian. Hidupkan malam itu, karena itu sangat istimewa. Anda sedang bangun di tengah malam di hari terbaik satu dunia. Maka yang ketiga, perbanyak sholat. Kemudian yang keempat, perbanyak az-zikr. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan tahlil, tahmid, takbir, tasbih dan zikir apapun yang diperintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, ala ukhbirukum, kata Rasul, ala unabbiukum, maukah ku habarkan kepada kalian bi khairi min a'malikum, amalan terbaik yang kalian lakukan, wa azkaha inda malikikum, lebih bersih di sisi Tuhan kalian, wa arfauha fi darajatikum, lebih diangkat derajat kalian, wa khairun lakum min infaqiz zahabi wal waraq, dan amalan ini lebih baik dibandingkan infak emas dan perak, wa khairul lakum min antal kau aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Kemudian lebih baik daripada engkau berjumpa dengan musuh, kau penggal musuh atau engkau dipenggal musuh. Kemudian sahabat bertanya, amalan apalah itu Rasul? Amalan terbaik, bisa mensucikan kita di hadapan Allah, bisa mengangkat derajat kita di hadapan Allah. Lebih baik daripada infak emas dan perak, lebih baik daripada jihad di jalan Allah, kemudian membunuh musuh atau dibunuh musuh. Apa itu amalan itu, kok bisa terkumpul 5 perkara pula tuh? Kata Nabi SAW, zikrullah, berzikir kepada Allah. Tidak ada alasan untuk tidak bisa berzikir, Bu. Bohong kalau ada orang mengatakan saya tidak sempat berzikir, gak ada waktu. Kata siapa? Zikir itu ibadah yang paling mulia, yang paling mudah, bisa dilakukan anak-anak, remaja dan dewasa, bisa dilakukan orang sakit dan sehat, bisa dilakukan laki-laki dan perempuan, bisa dilakukan oleh semua usaha. Tidak dilingkupi tempat dan juga waktu.
Kapanpun bisa berzikir, di rumah, di jalan, di kantor, di pasar, di mana disebutkan, tidak ada alasan untuk tidak bisa berzikir. Maka perbanyak zikir. Terutama yang kelima, zikir yang menggabungkan 3 perkara: takbir, tahlil, dan tahmid. Takbir membesarkan Allah dengan menyebut Allahu Akbar. Tahlil mengesahkan Allah dengan mengatakan la ilaha illallah. Tahmid memuji Allah dengan senantiasa terus kita mengucapkan alhamdulillah. Dan itu terangkum dalam takbiran Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Baca. Kapan dibacanya? Nunggu lebaran? Tidak. Dari mulai tanggal 1 sekarang ini, Bu. Ibu sudah boleh takbiran sendiri-sendiri. Baik di rumah sambil baring, baik di dapur sambil masak, baik di pasar sambil belanja, baik di kendaraan sambil jalan, baik di perkumpulan sambil arisan. Bisa takbiran, Bu. Itu disebut takbir mutlak namanya. Dan puncaknya nanti Idul Adha. Adapun hari tasyrik disebut takbir muqayyad. Dilakukan setelah sholat wajib, duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Setiap solat wajib takbiran 3 kali, paling sedikit. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang nomor 5, bersedekah. Subhanallah. Kalau seandainya ibu bersedekah di bulan Ramadan, dengan bersedekah di 10 awal bulan Dzulhijjah, pahalanya lebih besar bersedekah di awal bulan Dzulhijjah dibandingkan ibu sedekah di bulan Ramadan. Sebutkan apapun amalan. Jadi kalau ibu kemudian menyumbang entah pembangunan masjid, entah pembangunan pesantren, entah kepada yatim piatu, entah kepada fuqara wal masakin, entah kepada orang yang berhajat kepada kita dari janda-janda miskin dan yang semacamnya. Pokoknya mana yang bisa ditolong kita tolong. Kalau kita lakukan di 10 awal bulan Dzulhijjah atau di bulan Ramadan, kata ulama, orang yang bersedekah di 10 awal bulan Dzulhijjah lebih afdal dibandingkan sedekah di bulan Ramadan. Dan itu berdasarkan lisan Nabi. Nabi SAW yang mengatakan seperti itu. Ma min ayyamin al-amalus salihu ahabbu ilallah min hadi ayyamil ashri. Tidak ada amalan yang dilakukan dalam setahun, dalam hari-hari setahun yang lebih dicintai Allah dibandingkan orang yang beramal di 10 awal bulan Dzulhijjah. Sahabat bertanya, apakah sebanding dengan jihad? Tidak. Kecuali orang itu keluar membawa seluruh hartanya dan jiwanya kemudian tidak pernah kembali ke rumahnya alias syahid. Baru sebanding katanya. Lihat. Jadi ini mumpung ya, ada kesempatan tanggal 1 sampai tanggal 10 perbanyak sedekah. Kalau ibu punya uang 1 juta dipecah 100 ribuan, setiap hari ibu sumbang 100 ribu, besoknya 100 ribu, besoknya 100 ribu, besoknya 100 ribu. Atau ibu punya uang 100 ribu, pecah menjadi 10 ribu. Satu hari ini 10 ribu, besok 10 ribu, dan begitu seterusnya. Maka setiap hari ibu dapat pahala orang mati syahid. Subhanallah. Ya. Kemudian yang nomor 6, juga ada ibadah udhiyatul id, berkurban. Kalau Allah Subhanahu wa taala takdirkan ibu punya biaya, beli kambing. Kalau sanggup beli sapi. Sanggup lagi beli unta. Tapi kan unta tak ada di sini. Sapi aja lah. Ya. Beli sapi kalau sanggup. Kalau enggak sanggup beli kambing. Kalau enggak sanggup urunan beli sapi 7 orang. Kalau enggak sanggup juga niatkan untuk tahun depan berkurban. Atau memandang orang yang berkurban, ya Allah, kalau aku punya uang seperti dia, aku pun pengen kurban seperti dia. Nanti pahalanya sama tuh. Ya. Jadi kurban itu ibadah mulia. Perintah dari Allah, fasholli li rabbika wanhar, banyak hikmah dan manfaat di dalamnya. Sebagaimana para dukun, para syaitan, para dedemit itu mereka menjadikan kurban untuk ibadah kepada mereka. Dijadikan sesajen, syarat pergi dukun harus berkorban, beli ayam, akhirnya terjerumus kepada kesyirikan. Lah kalau orang-orang jahil mereka menjadikan ajang kesyirikan dari kurban, maka kita ahli tauhid, kita tidak menyembelih kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sekecil apapun kurban, kalau ditujukan kepada Allah, maka jaminannya sorga. Sebesar apapun kurban, kalau ditujukan kepada selain Allah, maka dipastikan masuk neraka. Dulu di zaman Rasul pernah bercerita, ada 2 orang laki-laki lewat ke sebuah tempat. Rupanya di tempat itu ada berhala. Tidak boleh lewat kecuali berkurban kepada berhala. Yang satu mengatakan, aku tak punya biaya, habis di perjalanan, mau beli apa kurban untuk berkurban kepada berhala kalian? Tapi kaum itu mengatakan, tidak usah, terlampau dipikirkan. Kau tak punya duit, tak ada masalah. Tangkap tu lalat, kurbankan lalat kepada berhala kami. Kami lepas dan silahkan berjalan dari kampung kami. Akhirnya dia tangkap lalat, sembelih,
kemudian dilepas dia. Yang satunya mengatakan, tidak, walaupun kau perintahkan aku untuk menyembelih kepada berhalamu dengan seekor lalat sekalipun, gratisan tanpa beli cukup nangkap, kalau ditujukan kepada aku tak mau. Akhirnya dia pun dibunuh dan meninggal dunia. Ketika sama-sama dua-duanya, baik yang korban pertama meninggal atau yang kedua tidak mau berkorban kecuali kepada Allah, akhirnya Allah masukkan yang berkorban kepada berhala dimasukkan ke neraka, dan yang korban kepada Allah atau tidak mau korban kecuali kepada Allah, Allah masukkan ke dalam surga. Itu seekor lalat, Bu. Kalau ditujukan kepada Allah saja, jaminannya surga. Gimana ibu berkorban lebih daripada lalat? Kambing, kacang, kambing kibas, kambing wol, ataupun sapi, ataupun unta. Oh, sudah jelas lagi. Ya, pahalanya sangat besar. Ya. Kemudian juga di antara amalan-amalan yang dianjurkan, nomor 6 adalah al-iksar minal a'mali salihati umuman. Memperbanyak dari amal-amal saleh secara umum. Seperti apa, Bu? Membaca Quran. Ya. Membaca Quran, coba kalau ibu mau, dari tanggal 1 sekarang 3 juz ibu hatamkan setiap hari. Maka tanggal 10 Dzulhijjah ibu sudah hatam tuh Quran. Sementara satu huruf itu 10 kebaikan. Dan orang yang mahir baca Quran bersama para malaikat, dan orang tertati-tati baca Quran dapat 2 pahala. Ya. Tidak ada ruginya orang baca Quran itu. Target dari sekarang 10 hari hatam. Ataupun belajar dan mengajar, datang ke majelis ilmu, atau ibu mengajarkan orang lain, mengajarkan Iqra kah, Quran kah, fikih kah, akidah kah, itu amalan mulia. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mengajarkan Quran dan belajar Quran. Kemudian juga istighfar. Perbanyak istighfar. Karena istighfar itu salah satu wasilah, Bu, memberikan semangat kita ibadah. Sebagaimana dosa itu melemahkan ibadah. Jadi kalau ibu malas sholat, malas zikir, malas baca Quran, di hari-hari yang Rasul katakan afdalu ayyamid dunya, seafdal-afdalnya hari di dunia, berarti yang membuat malas itu hanyalah dosa, Bu. Dosa ibu yang membuat ibu malas dosa. Dosa saya yang membuat saya malas dosa. Dosa anda yang membuat anda malas beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Maka dengan memperbanyak istighfar, mudah-mudahan menghilangkan dosa dan memberikan kesemangatan kita untuk beramal saleh yang lainnya. Termasuk juga selain membaca Al-Quran, mengajar atau belajar, memperbanyak istighfar, birrul walidain. Kalau memang punya orang tua, berbuat baik sekarang. Dan seterusnya. Dimulai dari sekarang lah. Karena pahalanya besar. Sama dengan orang mati syahid dan menginfakkan semua hartanya. Ataupun silaturahim, ataupun ifsa'us salam, mengucapkan salam, Bu, kalau ketemu orang. Ya. Jangan salam itu diucapkan kepada yang kenal saja, yang tak kenal tak mau salam. Bahkan ada juga yang aneh di masyarakat ini, kalau ibu mengucapkan salam kepada tetangga yang ibu tidak kenal, tetangga itu malah heran sama ibu. Malah dia bilang, kok kenal aku di mana, katanya. Padahal niat kita ini hanya ingin menyebarkan salam, malah jawabannya, emang aku kenal kamu? Emang kamu kenal aku, katanya. Lah, ini kan tidak paham, jahil. Ya. Salam itu adalah salah satu pertanda rasa cintanya kita dengan Allah, karena Allah adalah salam dan menebar kecintaan sesama manusia, dan itu pula yang menjadikan kita penyebab masuk surga. Kemudian juga it'amut ta'am, kalau bisa kita sebar kepada fuqara masakin yang kekurangan itu. Berilah mereka makanan, sedekah kepada fuqara wal masakin. Ataupun al-islah bainan nas, berusaha mengislah. Ada orang yang bertengkar nih, kita tengah-tengahnya, kita islah keduanya. Jangan bertengkar. Ini hari-hari terbaik di dunia ini. Sayang dilewatkan dengan pertengkaran. Ya. Ataupun melihat ada peluang-peluang kebaikan, ajak manusia ke dalam kebaikan. Melihat manusia di atas kemungkaran, cegah mereka dari kemungkaran. Kemudian juga menjaga lisan, ini penting, Bu. Ya, ingat, ya. Tanggal 1 sampai tanggal 10, Bu, ingat, ini hari terbaik dunia. Jaga lisan. Berhenti dari ghibah. Ya, berhenti dari menyebar hoax, berhenti dari mengucapkan kalimat-kalimat kotor yang akan menjadi laknat dan menjadikan terlarangnya bagi kita syafaat. Jaga lisan. Kata Nabi SAW, Qul khairan aw liyasmut. Katakan kalimat santun kalau tidak bisa diam. Ataupun menjaga al-faraj, kemaluan. Kemudian juga berbuat baik kepada tetangga, itu juga salah satu amalan yang bagus kita lakukan. Ataupun mungkin memuliakan tamu. Ataupun mungkin yang paling rendah lah, kalau ibu pulang dari sini, nengok-nengok jalan, nampaklah ada batu. Bahaya nih batu nih.
Kalau ada orang lewat bisa teguling, ambil bu, singkirkan. Ya, nampak ada duri, nampak ada paku, nampak ada beling, ambil, singkirkan. Itu amalan soleh walaupun tuh perkara-perkara ringan, tapi kalau dilakukan di waktu yang sangat mulia menjadi besar pahalanya. Ya. Ataupun berbuat baik kepada pasangan, ibu yang punya suami gitu ya. Sekarang tanggal 1 sampai tanggal 10 itu buat suami heran sama ibu. Kata suami, tumben kau berbuat baik. Biasanya enggak pernah kayak gini. Tumben biasanya bau, wangi pula sekarang. Tumben biasanya tak pernah dandan kecuali mau arisan, kok sekarang cantik banget. Buatlah suami sampai dari tanggal 1 sampai tanggal 10 bu. Buat kejutan-kejutan. Habis tanggal 10, tanggal 11 balik lagi bau bawang. Enggak masalah. Yang penting sudah lewat 10 hari. Mudah-mudahan jadi kebiasaan setelahnya. Ya kan? Dandan yang cantik, bahagiakan suami, jangan buat kesel. Ini hari-hari terbaik dunia. Ya, karena orang yang mengagungkan syiar-syiar Allah itu bagian daripada takwa. Ataupun bantu anak-anak yatim. Kalau bisa kafil yatim. Kalau tidak bisa sedekah. Atau ziarah kepada orang sakit, bu. Kalau ada orang sakit ziarah. Karena orang sakit itu kadang-kadang sakitnya tidak seberapa, tapi ketika tidak ada yang menziarahi, itu yang lebih sakit. Sakitnya itu di sini. Ya, sehingga itu terkadang terlipat-lipat sakitnya. Sudah sakit dengan penyakitnya, sakit pula tak ada yang kunjung sama dia. Maka itu amalan terbaik. Karena orang mengunjungi orang sakit itu akan diikuti 70.000 malaikat mendoakan ampunan pada kita. Ataupun memudahkan kaum muslimin. Ada acara-acara warga kerja bakti ikut. Memudahkan. Karena biasanya kalau rame itu ringan dijinjing. Kalau sendiri kan berat bu. Ya, jadi kegiatan masyarakat. Atau memperbanyak solawat, ya, solawat kepada Nabi SAW, ya. Atau kalaupun kita tidak bisa memberikan kebahagiaan kepada orang, jangan sakiti orang. Ibu tidak bisa memasukkan kebahagiaan kepada orang, tapi jangan sakiti orang. Buang sampah sembarang, parkir motor mobil di depan rumah orang, minta izin, ya. Ataupun mungkin punya pohon, dahannya ke rumah tetangga dibiarkan saja, pas buahan kita yang ngambil, dia pula yang nyapu sampah. Ini apa ini? Ya. Jadi ya walaupun tidak bisa menyenangkan hati orang itu, jangan pula menyakiti hati orang, terutama di 10 awal bulan Dzulhijjah. Termasuk juga kalau memang Anda seorang pemimpin, maka ini hari-hari terbaik. Ya, berbuat baiklah kepada rakyat dan rakyat mendoakan pemimpinnya. Kemudian memudahkan pemuamalah, terutama jual beli di pasar bu. Karena Rasul mengatakan rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa samhan idza ishtara wa samhan idza qada wa samhan idza iqtada. Semoga Allah merahmati orang yang mudah menjadi pembeli, mudah menjadi penjual, mudah saat berhutang, mudah pula saat membayar. Semoga Allah merahmati. Ya, jangan gara-gara kembalian 1.000 perak, enggak, saya harus kembali itu 1.000 perak untung bagi saya masukkan ke celengan. Akhirnya penjualnya keliling 1 jam untuk cari kembalian. Nah, ini kan nyusahin pedagang namanya bu. Atau pedagang nyusahin pembeli. Jangan suka ngurang-ngurang takaran, timbangan meteran. Kalau bisa buatlah shadaqatus sir. Kalau dia pesan sekilo buah tambah 1 on. Yang pembeli tidak tahu kalau Anda sedang sedekah sir tuh, ya. Ataupun mungkin berdoa kepada saudara-saudara kita yang mereka tidak tahu dengan kita. Kita punya tetangga sakit, kita doakan dari jauh, ya Allah mudah-mudahan si fulan sembuh, ya. Jadi walaupun dia tidak tahu, kita berdoa. Di ketidaktahuan dia itu sama dengan mendoakan diri sendiri itu. Karena malaikat akan datang walaka mithal. Maka seperti itu pula untukmu, kata malaikat. Ya. Ataupun menjaga amanah, jangan berkhianat kepada janji, itu penting. Kemudian juga ghaddul basar, tundukkan pandangan dari hal-hal yang diharamkan. Jaga telinga, jangan mendengar yang diharamkan. Jaga hidung, jangan mencium yang diharamkan. Jaga kaki, jangan dilangkahkan ke tempat haram, ya. Termasuk juga doa-doa yang diajarkan. Ketika ibu dengar azan, langsung doa selepas azan. Kan ada tuh bu, setiap masuk kamar mandi ada doanya, keluar kamar mandi ada doanya. Berpakaian ada doanya, melepas pakaian ada doanya. Sebelum tidur ada doanya, setelah tidur juga ada doanya. Lakukan itu semuanya. Itu mumpung di 10 awal bulan Dzulhijjah masalahnya, ya. Termasuk juga kalau hari Jumat baca surah Al-Kahfi. Bagi laki-laki ini kesempatan i'tikaf di masjid, ya, walaupun 1 jam jadilah, ya. Kemudian juga jaga sholat-sholat 5 waktu dan juga sholat-sholat sunnah. Dan ingat, jangan mencari yang haram. Kalau ingin berkah, carilah uang halal. Ingat Anda para laki-laki yang ingin
mencari nafkah untuk keluarganya, ini 10 awal bulan Dzulhijjah ini seafdol-afdolnya hari di dunia. Cari yang halal, tinggalkan yang haram. Bukankah yang halal lebih banyak daripada yang haram? Kenapa sibuk yang haram? Ya. Kemudian juga kalau bisa kita masukkan kebahagiaan kepada seorang muslim itu amalan terbaik itu. Jangan malah menyakiti, sayangi orang-orang lemah. Ya. Kemudian juga berusaha hati kita ini dijaga. Mulai tanggal 1 ini Bu, yang punya dengki, yang punya dendam, yang punya hasad, pokoknya keluarkan semuanya. Itu tidak bagus. Kemudian saling ta'awunlah sesama kaum muslimin. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Berta'awunlah, tolong menolong di atas perbuatan kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak lagi amal-amal saleh selain daripada yang saya sebutkan ini. Oleh karena itulah maka ini mumpung kita berada di hari-hari terbaik dalam dunia, tanggal 1 sampai tanggal 10, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Kapan lagi? Belum tentu kita akan ketemu di 10 awal bulan Dzulhijjah tahun depan. Wallahu a'lam bishawab. Ini nasihat umum, mudah-mudahan ada manfaatnya.